Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Gustiar Sulfi. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, program studi jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban atas dua pertanyaan yang telah diberikan oleh tutor, yaitu Bapak Rizky Jati Andriano, mata kuliah Logika. Semoga jawaban saya atau penjelasan saya dapat diterima dengan baik. Pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term dalam logika adalah kata atau kelompok kata yang memiliki makna tertentu dan digunakan dalam pernyataan atau argumen. Term dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Berikut adalah 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Pertama, term umum atau general term. Term umum adalah term yang dapat diterapkan pada banyak individu atau objek secara kolektif. Dengan kata lain, term ini memiliki cakupan yang luas. Term umum tidak merujuk pada satu entitas spesifik, melainkan pada keseluruhan kelas atau kategori. Contohnya, manusia dapat merujuk pada setiap individu dalam spesies manusia. Buku dapat merujuk pada berbagai jenis buku. Kendaraan dapat merujuk pada mobil, motor, bus, dan lain-lain. Kedua, term khusus atau singular term. Term khusus adalah term yang merujuk pada satu individu atau objek yang spesifik dan unik. Term khusus membatasi referensinya pada satu entitas tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas. Contohnya, Soekarno atau merujuk pada satu orang tertentu. Universitas Terbuka merujuk pada satu institusi pendidikan tertentu. Monas merujuk pada satu bangunan ikonik di Jakarta. Yang ketiga, term abstrak atau abstract term. Term abstrak adalah term yang merujuk pada kualitas, sifat, keadaan, atau konsep yang tidak memiliki eksistensi fisik yang konkret. Term abstrak tidak dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung, melainkan dipahami melalui pemikiran atau abstraksi. Contohnya, keadilan merupakan konsep moral, kebebasan merupakan kondisi atau hak, kebahagiaan merupakan perasaan atau keadaan emosi. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Kesalahan ini seringkali tampak meyakinkan pada pandangan pertama, namun setelah dianalisis lebih lanjut, terdapat cacat dalam logikanya. Berikut adalah contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama, argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Jenis sesat pikir ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter pribadi atau latar belakang orang yang menyampaikan argumen, alih-alih menanggapi argumen itu sendiri. Contohnya, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah karena kamu sendiri tidak becus mengurus keuangan pribadi. Serangan ditujukan pada karakter pribadi, bukan pada substansi kritik terhadap kebijakan. Yang kedua, argumentum ad populum atau bandwagon fallacy. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu pernyataan benar karena banyak orang mempercayainya atau melakukannya. Contohnya, semua orang menggunakan merek ponsel ini, jadi merek ponsel ini atau merek ini pasti yang terbaik. Popularitas suatu produk tidak secara otomatis menjamin kualitasnya. Yang ketiga, post hoc ergo propter hoc. Setelah ini, maka karena ini. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyimpulkan bahwa suatu kejadian disebabkan oleh kejadian lain yang terjadi sebelumnya, tanpa adanya bukti hubungan sebab akibat yang jelas. Contohnya, setelah saya mengganti dompet baru, bisnis saya langsung lancar. Jadi dompet baru ini membawa keberuntungan. Korelasi temporal tidak selalu berarti adanya kausalitas. Cara menghindari logical fallacy. Untuk terhindar dari sesat pikir, kita perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, menganalisis argumen dengan seksama. Perhatikan struktur argumen, premis yang diajukan, dan kesimpulan yang ditarik. Identifikasi apakah ada loncatan logika atau asumsi yang tidak berdasar. Yang kedua, fokus pada substansi argumen, hindari terpengaruh oleh emosi, popularitas, atau serangan pribadi.
Evaluasi argumen berdasarkan bukti dan logika yang relevan. Yang ketiga, mencari bukti dan fakta yang mendukung. Jangan mudah percaya pada klaim tanpa adanya data atau informasi yang valid. Lakukan riset atau verifikasi informasi jika diperlukan. Yang keempat, mempelajari berbagai jenis logical fallacy. Dengan memahami berbagai macam sesat pikir, kita akan lebih mudah mengidentifikasi dalam argumen orang lain maupun dalam pemikiran kita sendiri. Sekian dari jawaban saya, semoga jawaban saya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.